Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan hadirin semua yang hadir dalam majlis ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan oleh Allah. Kita dapat penyambung mengaji kita tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis mengaji kita ini mendapatkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung pengajian hadis kita berikutnya tentang keistimewaan Al-Quran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Arti dari hadis ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nasihat dari Rasulullah SAW, janganlah kita jadikan rumah kita ini seperti kuburan. Maksudnya sunyi senyap, sunyi senyap tak ada apa-apa, atau adanya nyanyi-nyanyi saja. Janganlah jadikan seperti kuburan. Oke, maka makmurkanlah rumah kamu atau meriahkanlah rumah kamu dengan cara perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca sholawat, baca istighfar, baca apa-apa yang beribadah, sholawat, istighfar, apa zikir apa saja, dan perbanyak membaca Al-Quran ya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi sering-seringlah baca surah Al-Baqarah, maka setan pun akan menjauh dari rumah kita. Maksudnya apa? Pengaruh dengan setan? Maksudnya kalau setan lari menjauh dari kita sekeluarga dalam rumah ini, dijauhkan daripada bisikan setan, maksudnya rumah itu akan damai, tentram dan sejahtera dan penuh keberkatan. Kalau rumah itu jarang atau tak pernah dibacakan surah Al-Quran, termasuk Al-Baqarah ini, maka keluarga pun akan kalang kabut, berserabut, bermusuhan antara adik-beradik, lepas itu berani dengan ayah, tak dengar cakap ayah, melawan dengan ayah. Sebab rumah itu, sebab isi otaknya ini dipengaruhi oleh setan terus satu keluarga. Kita kena yakin dengan hadis Rasulullah, kena percaya, kita suruh mengusir setan itu dari rumah kita dengan cara sering-sering membaca surah Al-Baqarah atau surah Al-Quran atau zikir apa saja, maka rumah kita aman daripada gangguan setan. Anak beranak kita semualah, kita semua dijauhkan dari bisikan-bisikan setan. Sebab yang menjadikan anak maaf cakap, minum minuman keras, tak mau sholat, malas nak sholat, itu semua setan pengaruh dia, hawa nafsu dan setan. Maka kalau kita nak supaya anak kita damai, rukun, sejahtera rumah tangga kita, perbanyak baca Al-Quran, termasuk surah Al-Baqarah. Termasuk keistimewaan surah Al-Baqarah ini mengusir setan daripada rumah kita, ya. Dia tak berani mendekati rumah kita. Paham? Kita sambung hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Oke. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghumamatani au ka'annahuma goyayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa. Tuhajjani an ashabihima. Oke, iqra'u suratul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Qala Muawiyah balaghani annal batalah asy-syajarah, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, bacalah Al-Quran. Kita disuruh membaca Al-Quran oleh Rasulullah karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, memberi pertolongan. Kalau kita maaf cakap nih amalan sedikit banyak dosa, ya, tapi kita rajin baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi penolong kita. Jadi Al-Quran yang kita baca nih boleh menjadi penolong untuk kita di hari kiamat, di alam kubur nanti. Paham? Itu beruntungnya atau seronoknya orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada pembacanya. Ambil beratlah untuk membaca 2 surah yang bercahaya. Ini dinasihati Rasulullah lagi, suruh rajin membaca surah 2 yang bercahaya, yaitu surah Al-Baqarah boleh buka, dan surah Ali Imran. Karena kedua-duanya akan datang pada hari kiamat seumpama 2 kumpulan awan ataupun 2 naungan ataupun seperti 2 kumpulan burung yang berterbangan dalam barisan. Ya, macam segumpal awan, 2 gumpal awan atau 2 barisan burung yang datang. Kedua-duanya akan memberi syafaat kepada pembacanya. Surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran diibaratkan macam gumpalan awan atau kumpulan burung, 2 kumpulan yang akan memberi pertolongan pada kita. Itu diumpamakan oleh Rasulullah, akan menolong siapa yang membacanya. Oke, khususnya bacalah surah Al-Baqarah, terutama surah Al-Baqarah karena membacanya, yang membaca surah Al-Baqarah mengingatinya serta memahaminya menyebabkan keberkatan. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah, kita pahami maksudnya, kita mungkin baca terjemahannya, atau mengaji tafsirannya dengan tuan guru, maka akan mendatangkan keberkatan. Berkatnya apa? Banyak tambah kebaikan pada kita. Terus meninggalkan surah Al-Baqarah merupakan sebab kerugian atau penyesalan. Kalau kita tinggalkan surah Al-Baqarah, kita akan menyesal nanti. Orang-orang yang batil tak boleh mengambil faedah daripada surah tersebut. Orang-orang yang banyak maksiat yang disebut batil, dia malas nak baca Al-Baqarah. Bahwa Sayyidina Muawiyah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepada saya bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang batil ialah tukang sihir. Orang batil di sini maksudnya orang tukang sihir. Yakni sihir daripada tukang sihir tidak akan memberi kesan kepada orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah. Maksudnya nih, kalau kita rajin baca surah Al-Baqarah, orang-orang tukang sihir, bomo, dukun, tukang santet, tukang sihir, tukang teluh, dia tak mempan orang yang rajin baca surah Al-Baqarah. Dia tak masuk santau dia, teluh dia. Makanya termasuk penangkal daripada santau adalah surah Al-Baqarah. Penangkal daripada santet atau apa-apa yang kerja-kerja bomoh, dukun, sihir-sihirnya takkan mempan, takkan masuk pada orang yang rajin membaca surah Al-Baqarah. Ini termasuk keutamaan surah Al-Baqarah, menangkal daripada datangnya setan, santet atau santo atau teluh yang dikirim oleh tukang sihir. Maksudnya kalau sekarang ini dukun atau bomoh.
Keluar biasanya surah Al-Baqarah, jangan tinggalkan. Kalau boleh rajin-rajin baca surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Paham semua tuan-tuan? Paham ya? Oke, wallahu a'lam bishawab. Rawahu Muslim atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa soalan? Silakan tuan-tuan. Saya ada satu soalan. Sila. Misalnya sekarang ni saya dah ambil wuduk. Ya. Saya nak masuk solat, tiba-tiba cicak daripada atas seling terjatuh, saya terpijak. Ya. Tapi bila terpijak cicak tu, dia hidup. Dia hidup, memang dia dah lari lah. Ya. Habis tu sahkah wuduk saya tu ataupun batalkah ataupun saya boleh teruskan solat? Okey, ya. Bagus soalan ni. Yang bertanya banyak pahala sebab yang lain jadi tahu. Okey, paham. Bukan yang jawab, yang menyebabkan yang lain tahu tu yang bertanya. Okey. Orang ni sudah ambil air wudu. Tak kira siapa sajalah. Dah ambil air wudu nak pergi solat. Ke arah solat tiba-tiba terpijaklah cicak. Atau binatang apa sajalah. Ya. Tak kira cicak ke atau binatang apa saja. Okey, lepas tu binatang tu tak mati. Tak mati. Okey. Hukumnya macam mana? Okey, jadi kalau cicak ini disebut juga dengan binatang yang darahnya tak mengalir. Kalaupun terputus, maka kalau kita pijak wudu tak batal, teruskan solat tak apa. Kalau terkena najis dia? Najisnya contoh tai dia, kotoran dia. Okey. Lepas tu orang ni jalan, ni kes lain lah, cerita lain terkena, tak kira lah ada cicaknya ke tak, terpijak, maaf cakap kotoran cicak atau kotoran ayam, batal tak wudunya? Okey, jadi kalau kita sudah air wudu, lepas tu tangan ke kaki kita terkena najis, ini maknanya najis lah. Kotoran-kotoran ni, maaf cakap tai cicak ke, tai tikus ni kira najis. Okey, maka air wudunya tak batal. Kalau najisnya tu basah atau kaki kita basah, tai itu kering, maknanya salah satu basah. Maka tersentuh dengan kulit yang basah, maka namanya mutanajis. Mutanajis terkena najis, maka wudu tak batal, masuk kamar mandi lagi basuh. Lepas tu teruskan solat, pergi solat, wudu tak batal. Okey, paham? Okey, atau kulit ni kering dah, wudu dah kering, terpijak pula lah tai cicak basah. Maka sama, kena sucikan lagi, basuh saja, tak payah wudu lagi, ya. Tak payah wudu, basuh tempat yang terkena najis. Ya, betul. Yang terkena najis saja dibersihkan dengan air, ya. Maka terus sembahyang. Okey, paham? Okey, tapi kalau kering dengan kering, maaf ni kadang tai tikus ni kering. Tangan kita kering, kaki kering, terpijak, tak ada kesan apa-apa, tak ada bekas, tak payah basuh, ya, terus sholat, ya. Pasal kering dan kering, tak ada bekas apa-apa. Paham? Okey, paham ni semua soalan ni? Okey, cantik soalan. Sila, ada lagi soalan? Puan-puan ada? Hukum kita solat tapi tersalah arah kiblat. Okey, ya. Okey, soalan berikutnya, sahkah solat kita bila kita solat tersalah arah kiblat? Sah ke tak sah solatnya, ya? Okey, hukumnya sah atau tak sah. Jadi kiblat, arah kiblat ni, jadi kalaulah kita solat yang nampak arah Ka'bah, sebagian ulama berpendapat macam tu. Kalau kita maknanya dekat Masjidil Haram lah, nampak kiblatnya lah kan, Ka'bahnya nampak, maka wajib ke arah Ka'bah, harus ke arah Ka'bah. Okey, kalau ini kotak ni Ka'bah, yang di sini menghadap ke Ka'bah, yang sini menghadap ke Ka'bah. Okey, paham? Wajib lurus ke arah Ka'bah. Tapi kalau dekat negara lain, contohnya di Indonesia, Malaysia kan tak nampak Ka'bah dah. Okey, sesuai dengan ulama, kalau Malaysia, Indonesia ni selalunya ke arah barat. Arah barat, sengit sikit, miring sikit. Okey, habis kalau tak ngam arah Ka'bah macam mana? Maka dimaafkan. Okey, contoh Ka'bah di sini, kita solat ni kat Malaysia, ternyata sangat sikit. Okey, tak ngam arah Ka'bah, dimaafkan. Tapi kalau ini Ka'bah contoh kat sana jauh ni, kita tengoknya ke sana. Contoh kan, sebaliknya ke barat, kita ke arah timur.
maka tak sah sholatnya. Oke, paham? Tapi kalau tak ngam sikit dimaafkan, tetap sah sholatnya. Tapi kalau arahnya berlawanan jauh, sangatnya jauh sangat, maka tak sah sholatnya. Paham? Jadi kalau boleh, kalau nak sholat tuh kena ijtihad. Ijtihad ini apa? Kena usaha cari tahu dulu, terutama masuk waktu belum. Mungkin tengok jam, dengar azan, atau tengok handphone dekat Google, ada masuk waktu azan. Oke, pertama kena cari tahu waktu dia masuk. Lepas itu arah kiblat pun kena usaha tahu dulu. Contohnya pergi rumah teman, rumah kawan, tanya dulu arah kiblat mana? Arah kiblat sinilah. Sholatnya menghadap ke sini. Jangan pula kita tiba-tiba terus kita gambarkan sejadah terus sholat. Ternyata arahnya utara pula. Maknanya kena usaha dulu, cari tahu dulu. Oke? Cari tahu maknanya dengan tanya atau punya kompas, arah kiblat ke sini. Kalau sangat-sangat sedikit dimaafkan. Kalau berlawanan jauh tak sah. Oke. Bagaimana kalau ada hamba Allah yang pernah mengatakan, kalau kita nak tahu kiblat belah mana, kita tujukan pada arah matahari. Betul. Itu macam mana tuh? Oke ya. Itu case-nya nih. Contohnya kita pergi hutan atau dekat tengah lautan. Itu kan tak tahu kan? Atau kita pergi jauh tak tahu negara manalah. Maka memang dari dulu ajaran yang betul tuh tak ada jam zaman dulu, zaman Nabi Muhammad ke apa, tak ada jam, jadi tengoknya dengan matahari ya. Makanya kalau matahari terbit dari arah mana? Timur. Maknanya kita kalau di Malaysia nih ke arah barat sholatnya. Jangan ke arah matahari. Maknanya kita sholatnya ke arah timur. Oke, paham? Boleh tengok dengan matahari. Oke, atau dah masuk waktunya tuh boleh tengok matahari. Kalau zuhur selalunya matahari dekat ngam atas kepala, sangat sedikit, condong sedikit, miring sedikit. Nah, itu baru masuk zuhur. Kalau masih atas kepala ngam, atas kepala macam mana? Kita keluar, bayang-bayang kita tuh udah tak nampak dah. Nah, kalau kita berdiri ada matahari tapi tak nampak bayangan kita. Maknanya di atas kepala, pas atas kepala, ngam atas kepala. Jadi bayangan tak nampak. Habis kalau udah sangat sedikit, ada condong, ada bayangan kita sedikit, udah masuk waktu zuhur. Itu zaman-zaman dulu menggunakan matahari. Atau kita pergi hutan, boleh menandakan masuk waktu dengan matahari, paham? Nah, itu gunanya matahari untuk mengetahui waktu sholat, paham? Ada lagi soalan? Cukup ya? Minta maaf yang betul semuanya dari awal, silap salah dari kesalahan saya. Oke, bila kita awal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.